dia tidak bisa untuk membaca Al-Fatihah walaupun hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Tak sempat lagi dia demi untuk mengikuti imam, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi dia tidak membacanya. Ini pengecualian pertama kata Imam Syafi'i. Kalau tidak, ya tidak sah sholatnya. Tapi kalau orang yang seperti itu sah. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang baru sebahagian membacanya. Sebahagian baru membacanya karena imam itu laju dia baca ayat. Tak sempat awak nak baca Fatihah. Mungkin dia baca qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mana sempat baca Fatihah laju macam tu? Tak cukup. Nah, yang ini juga dikecualikan. Karena dia tidak mampu, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk membacanya itu. Ada satu orang sahabat yang ketika Abu Bakrah itu radhiyallahu anhu, ketika dia masuk ke masjid, Nabi dalam keadaan ruku, belum masuk shop lagi dia. Dia belum masuk shop, berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, terus langsung ruku. Lepas selesai sholat, maka Nabi SAW tanya, siapa nih yang buat macam itu? Saya Rasulullah. Yang buat saya. Semoga Allah menambah semangat kamu dalam beribadah. Semoga Allah menambah semangat kamu dalam beribadah. Tapi besok jangan kau ulang lagi macam itu. Jangan dikeulang lagi macam itu. Ini nasihat Nabi. Karena adanya orang, tapi Nabi tidak memerintahkan kepada orang itu untuk mengulangi sholatnya, karena sudah sah. Dia mendapati imam dalam keadaan ruku, terus dia ikut ruku. Ini pengecualian, dua pengecualian yang dikatakan oleh Imam Syafi'i gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah. Kemudian bagaimana dengan orang yang tak pandai membaca Al-Fatihah? Tak pandai dia baca Fatihah, maka perintahnya adalah iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah baginya, yang dia bisa apa dari Al-Qur'an. Tak bisa juga dia baca Qur'an, maka dia baca subhanallah, berzikir dia. Dia tak bisa baca Fatihah. Baca Al-Qur'an pun tak ada satupun yang hafal, ya dia baca tasbih. Tidak bisa membaca tasbih pun tak bisa. Yang melampau itulah wani. Yang baru masuk Islam, bukan melampau sebenarnya. Baru tadi sore masuk Islam, langsung terus sholat maghrib. Apa yang dibuat? Tak ngerti apa-apa. Minimal mulutnya nih berkomat kamit, macam seolah-olah membaca Al-Fatihah, macam seolah-olah bertasbih. Macam itulah dia. Berkomat kamit. Orang bisu macam mana nak baca? Tak bisa dia baca. Macam itu aja dia bisa baca kan. Tapi taklah sampai terpakai kelolong pula. Tidak loh. Kan. Dia menggerakkan lidahnya, menggerakkan bibirnya seolah-olah dia membaca, karena dia tidak bisa membaca, seolah-olahnya saja. Itu sholatnya sudah sah. Apakah dia sholat sendiri atau bersama-sama? Dia tak bisa apa-apa dia. Tak bisa apa-apa. Bisa tak dia sembahyang? Bisa tak dia sholat? Bisa. Ya apa yang dia bisa bacanya. Ini yang diterangkan oleh para ulama Syafi'i. Kemudian saya belum ketemu sama satupun kaul atau pendapat yang mengatakan haram membaca Al-Fatihah di belakang imam. Membaca Al-Fatihah di belakang imam haram itu belum saya ketemukan kaulnya. Jadi yang pertama ada yang dihukumi dengan hukum sunnah. Ini yang menghukumi itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Beliau dalam pendapat beliau yang masyhur mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, disunnahkan. Karena Nabi itu dalam sholat itu tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Fatihah.
Dalam sholatnya itu Nabi tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Hanya sahabat yang ada tidak melaksanakan, tidak membaca Al-Fatihah. Kalau Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkan itu. Kemudian hukum yang kedua adalah wajib. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Terus ada juga sebahagian kecil dari mazhab Hambali yang berpendapat wajib juga. Sebab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali mengatakan bahwasanya walaupun Al-Fatihah itu dihukumkan oleh beliau sunnat, maka beliau mengatakan membaca Al-Fatihah itu lebih baik baginya daripada diam saja. Lebih baik dia membaca Al-Fatihah daripada dia diam saja. Karena sholat itu, kata beliau, terdiri dari gerakan dan bacaan. Jadi ini yang menjadi landasan bagi Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i dan sebahagian kecil dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwasanya wajib. Karena hadis yang mengatakan mangkana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'atun itu secara hukmiyah. Hadis itu dijelaskan karena dia adalah secara hukmiyah wakil. Jadi kalau imam sudah membaca Al-Fatihah berarti makmum sudah terwakili membacanya. Itu secara hukum. Tapi dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi, manakala makmum itu menyimak bacaan imamnya. Yang tidak ada yang disimak dia, ataupun dia tambah bingung aja dia nyimak, tak apa-apa yang disimak. Yang dibaca tuh awak sama sekali tak pernah ngerti umumnya kan, tak pernah ngerti. Yang dibaca entah apa-apa, imam salah atau tidak, memang tak ngerti dia. Nah, kalau tak ada yang disemak yang seperti itu, maka sebaiknya makmum itu membaca Al-Fatihah. Kalau dia tidak mampu menyimaknya. Dalam hal sholat sirri, sholat yang disuarakan lirik, sholat zuhur, asar, kemudian 2 rakaat terakhir sholat isya, rakaat terakhir sholat maghrib, ini jumhur para ulama wajib hukumnya membaca Al-Fatihah, tidak ada pengecualian. Yang berbeda hanya yang dijaharkan, bacaan yang dijaharkan. Inilah beberapa pendapat para ulama tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam dan membaca Al-Quran di belakang imam. Jadi kita semua mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini. Jadi bapak-bapak yang mampu menyimak imamnya, simak dengan baik bacaan imamnya. Ada waktu, ada jeda, ada kosong, ada diam imam, kan tak ada yang disemak itu berarti. Kalau imamnya diam, berarti kan tidak ada yang disemak sama sekali. Baca Fatihah. Pokoknya kesempatan yang diberikan, ataupun memang punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, baca. Sampai di mana? Tidak perlu sampai habis mungkin, karena dia harus menyimak. Lebih senang dia menyimak Al-Quran, silakan, tidak ada masalah. Namun yang perlu dipahami, jangan pula imam diam, tak ada buat apa-apa, tak nyimak apa-apa, tak mendengarkan imam, terus tak baca pula Fatihah. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang perlu kita diskusikan tentang bacaan Al-Fatihah ini.